Sonora FM, part of KG Radio Network. Ya sahabat Sonora, di 1 jam berikutnya Sonora Siang saya udah gak sendirian karena saya udah ditemenin sama Mbak Febri dan juga Mbak Laksmi dari KAI Daop 4. Selamat siang Mbak Febri dan juga Mbak Laksmi, apa kabar? Selamat siang, baik. Semangat Kak ya, semangat kan ya? Semangat meski di luar hujan. Iya benar banget. Iya sahabat Sonora, jadi di kota Semarang hujan. Kehujanan nggak nih tadi waktu on the way ke sini? Aman. Iya. Aman. Sempat hujan di jalan, tapi untungnya udah sampai sini. Oke, well sahabat Sonora, sore hari ini kita mau berbincang terkait dengan perjalanan di akhir tahun sahabat Sonora. Jadi ada beberapa layanan tiketing juga yang harus Anda ketahui di tahun 2021 nanti. Dan seperti biasa di sore hari ini juga kami live Instagram di @sonora_Semarang. Jadi silakan untuk Anda bisa bergabung di live Instagram Sonora di @sonora_Semarang. Kita ke Mbak Febri dulu nih, Mbak Febri. Ya. Ini kan sudah masuk akhir tahun. Ya, Gimana betul. nih reportnya sampai dengan hari ini untuk penjualan? Ya. Untuk penjualan di masa Nataru ini ada Kertajaya, ada Maharani, ada Tegal Express. Itu untuk jarak jauhnya. Kalau untuk jarak menengah atau jarak lokal, kita ada Kamandaka, Joglo Semarkerto, Kaligung, dan Kedung Sepur. Baik. Nah itu yang jalan tiap hari. Tapi kita juga ada jalan yang untuk peak season-nya. Oh, oke. Iya, untuk peak season-nya kita contohnya ada Argo Muria, ada Argo Sindoro, ada Menoreh, ada Tawang Jaya Premium. Oke. Kalau nggak salah Tawang Jaya Premium sama Menoreh ini sebelumnya belum jalan ya? Baru ini kan dijalaninnya lagi. Kemarin sudah sempat jalan di weekend, tapi Oh, ini kita oke. jalankan di peak season. Oke, nah ini kan berarti artinya dari pihak KAI sendiri ini sudah mengantisipasi kalau misalnya terjadi lonjakan penumpang. Tapi sampai hari ini apakah dengan antisipasi tersebut tetap mengalami kesusahan terkait dengan lonjakan penumpang? Untuk lonjakan penumpang kita masih antisipasi kapasitas maksimal 70%. Jadi untuk perjalanan masing-masing kereta masih dibatasi 70%. Untuk lonjakan yang terlalu melonjak banget itu belum ada. Tapi untuk di hari-hari tertentu, mungkin di hari Minggunya, untuk di peak season kita sebagian sudah ada yang full. Wow, jadi udah ada yang full book juga ya? Iya. Habis suaranya. Oke, mungkin saya ke Mbak Laksmi terlebih dahulu nih. Mbak Laksmi, tadi sudah disampaikan Mbak Febri bahwa ada kereta api jarak jauh dan juga kereta api jarak dekat yang jalan dan bahkan ada penambahan juga. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ke sahabat Sonora, kalau untuk kereta api jarak jauh ini syaratnya apa saja dan berkaitan dengan rapid. Karena sekarang di Provinsi Jawa Tengah kan untuk swab kan harus swab tes antigen. Apakah dari KAI juga harus seperti itu atau ada kebijakan lain? Silakan Mbak. Iya Mbak Hanin dan sahabat Sonora, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya untuk rapid antigen ini memang sudah ramai sekali ya diperbincangkan. Jadi memang beberapa pemerintah daerah itu sudah mengambil kebijakan bahwa untuk memasuki DKI Jakarta, memasuki Bali, kemudian Jawa Tengah baru-baru ini memang menerapkan harus menggunakan rapid antigen. Namun untuk kereta api sendiri sebagai operator transportasi, kita masih mengacu pada SE Kemenhub nomor 14 dan juga SE nomor 9 untuk syaratnya. Jadi belum ada SE terbaru lagi untuk syarat penumpang naik kereta api. Jadi kalau boleh diulang, untuk kereta api jarak jauh Mbak Hanin dan sahabat Sonora itu syaratnya masih tetap sama. Jadi penumpang harus bisa menunjukkan hasil swab test atau rapid antibody ya. Rapid antibody untuk melakukan perjalanan. Jangan lupa juga menggunakan masker, kemudian baju lengan panjang dan suhu tubuhnya normal. Kemudian untuk kereta lokal itu syaratnya hanya cukup menggunakan masker dan pakaian lengan panjang saja dan juga suhu tubuhnya normal. Jadi tidak perlu menunjukkan hasil rapid atau swabnya. Oke, baik. Berarti ada perbedaan antara kereta api jarak jauh dengan kereta api lokal atau aglomerasi. Nah, kalau untuk kereta api jarak jauh sendiri, karena ini kan harus ada rapid dan lain sebagainya, itu maksimal untuk pembelian tiket
berapa berarti? Jadi kalau dicek melalui online ya, kalau untuk pembelian tiket itu sebenarnya jauh-jauh hari bisa Mbak, karena kan pembeliannya kan melalui online. Sedangkan kalau di stasiun kita itu selama pandemi ini hanya melayani untuk pembelian go show, jadi 3 jam sebelum kereta berangkat untuk mengurangi kontak dengan petugas kami juga. Jadi memang disarankan pembeliannya itu lewat online sehingga sahabat Sonora dan pelanggan kereta api lebih nyaman pada saat berangkat. Pun syarat-syaratnya juga bisa kami sarankan juga, kan di stasiun ada beberapa yang sudah ada fasilitas rapid test Mbak Anin. Iya. Itu juga disarankan tidak hari H. Oh baik. Untuk pengambilan rapidnya. Jadi rapidnya sebisa mungkin di H-1 atau sebelumnya, agar tidak, yaitu kalau namanya orang sudah euforianya mau liburan itu pasti semangat ya. Iya, jadi benar. antisipasi untuk antrian rapid test, maka itu kita sarankan untuk H-1 atau sebelum keberangkatan supaya lebih nyaman. Oke baik. Gitu. Itu tadi untuk yang kereta api jarak jauh. Iya. Kalau untuk yang aglomerasi berarti bisa dibilang adalah normal ya. Normal saja. Maksudnya tetap pakai masker, Iya. protokol kesehatan COVID lah, paling Iya, tidak begitu betul. ya. Oke, nah beberapa belakangan ini, beberapa hari ini itu sempat heboh juga terjadi lonjakan penumpang di salah satu fasilitas umum yang Oke. ada di Indonesia. Nah, kalau dari KAI sendiri, terutama di Daob 4, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lonjakan dan pada akhirnya ketika untuk melihat hasil rapid ini ngantri yang cukup panjang, apa yang sudah dilakukan oleh pihak KAI Daob 4? Sebenarnya sebelum menyambut masa angkutan Natal tahun baru ini, sebenarnya itu juga sudah kami lakukan ya untuk pemantauan setiap harinya, monitoring kapasitas kereta ini Untuk sudah seat-seat yang sudah terisi itu berapa. Kalau meskipun melonjak, okupansi itu memang tetap dibatasi sesuai aturan Kemenhub juga 70%. Jadi tidak mungkin lebih dari itu Mbak Hanin. Jadi sahabat Sonora, pelanggan kereta api tidak perlu khawatir, mau seramai apapun kereta api tetap menerapkan protokol kesehatan dan jumlah okupansi sudah dibatasi sedemikian rupa. Jadi tidak kemudian melonjak terus kemudian ditambah Jadi 100% Iya, gitu. iya. itu tidak. Iya. Jadi tetap di 70%. Oke baik. Terkait dengan antrian nih, biasanya kan Ya. kalau misalnya mau naik kereta api kan harus check in dan lain sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi antrian terkait dengan hal tersebut dan mungkin antrian sambil diteliti dulu sama petugasnya, oh iya oke nih rapidnya udah boleh kayak gitu, ada nggak sih antisipasinya Mbak? Jadi gini, sebenarnya dari berbagai media juga kita selalu sampaikan untuk lebih prepare sebelum berangkat. Jadi tidak mepet pada saat waktu berangkat, karena ada beberapa syarat, apalagi kalau kereta api jarak jauh itu memang harus dipersiapkan dan dicek petugas kami. Memang dan sahabat Sonora jangan lupa menggunakan KAI Akses ya, karena itu sangat menghemat waktu pada saat pengecekan di boarding. Jadi selain mengurangi kontak dengan petugas kami juga karena KAI Akses ini sudah paperless menggunakan e-boarding pass, sehingga tidak perlu antri untuk check-in counter, cetak Oh, tiketnya. baik. Jadi minimal sudah memangkas waktu dulu nih. Iya, iya. Kemudian pada saat berangkat pun, saat memasuki boarding ya hanya menunjukkan syarat dan identitas saja. Untuk e-boardingnya juga hanya di-scan barcode saja, tidak perlu diserahkan petugas untuk dicek. Jadi Oh, itu baik. sudah cukup memangkas waktu. Jadi sebenarnya di berbagai media sosial, melalui kontak center kami di 121, Instagram, Twitter, itu selalu dihimbau untuk lebih bersiap diri sebelum berangkat untuk tidak mepet pada saat berangkat. Baik, dan pastinya lebih disarankan juga untuk menggunakan online daripada Betul, offline yes. gitu ya. Oke, Sobat Sonora, habis ini kita akan sambung lagi perbincangan terkait dengan perjalanan di akhir tahun dan juga ada beberapa hal terkait dengan KAI Akses ya atau online ticketing di tahun 2021. Jadi Anda jangan kemana-mana, stay tune terus di Sonora Siang.
of KG Radio Network. Ya, sahabat Sonora siang balik lagi menemani Anda sampai nanti jam 4 sore. Dan ini saya masih akan berbincang bersama dengan Mbak Febri dan juga Mbak Laksmi dari KAI Daop 4 Semarang. Baik, Mbak Febri, kita lanjutin lagi perbincangan tadi ya. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk mengantisipasi lonjakan sudah ditata sedemikian rupa sehingga protokol kesehatan COVID-19 tetap akan dilakukan. Nah, kalau terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ada di dalam kereta api sendiri, seperti apa Mbak Febri, mungkin bisa disampaikan ke sahabat Sonora? Iya, untuk sahabat Sonora jangan khawatir ya, kita menerapkan protokol kesehatan di dalam kereta api, baik dari masuk ya, dari boarding kita ada pengecekan yang tadi sudah disampaikan Mbak Laksmi. Di dalam kereta pun kita ada penyemprotan disinfektan secara berkala. Dan selain itu untuk kereta api jarak jauh kita juga menyediakan face shield bagi penumpang. Jadi penumpang harus memakai masker dan face shield waktu naik kereta. Jadi selain tadi juga ada pembatasan tempat duduk 70%, jadi kita nggak khawatir. Mungkin sebelah kita bisa keluarga kita atau teman kita yang kita sudah kenal, tapi untuk orang lain kita mungkin bisa ada jaraknya gitu untuk untuk penumpang. Makanya dihimbau juga untuk penumpang agar pesannya jauh-jauh hari. Baik. Iya, jadi kita bisa pilih tempat duduk, mungkin bisa pilih tempat duduk yang sebelahnya kosong biar kita dapat sendiri gitu. Oke, berarti untuk kapasitas kan tadi hanya 70%. Iya. Itu berarti kalau satu gerbong itu jadi berapa penumpang saja? Kita macam-macam. Jadi ada yang eksekutif, ekonomi. Kalau eksekutif itu kapasitasnya 50, kita hanya 35 aja yang dijual. Jadi sedikit ya, kayak kereta pribadi dong. Iya gitu. Kalau untuk ekonomi totalnya ada 80, kita hanya 56. Oh baik. Gitu. Jadi memang pemangkasannya juga cukup signifikan sahabat Sonora supaya tidak terjadi kerumunan juga. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah biasanya ketika kereta api itu kan suka berhenti di beberapa stasiun ya. Iya. Nah, itu kalau biasa nggak COVID-19 itu kan suka boleh turun dan lain sebagainya. Apakah selama COVID-19 itu ada larangan-larangan terkait dengan hal tersebut? Kalau untuk larangan-larangan ya kita hanya menghimbau aja ya untuk penumpang agar menjaga untuk mematuhi syarat-syarat protokol kesehatan saat di dalam kereta. Jadi untuk naik turun penumpang ya sebaiknya sesuai dengan relasi penumpang tersebut. Jadi naik di mana, turun di mana. Gitu. Berarti kalau misalnya mau turun, misalnya cuma sekedar, kadang kan suka berhenti bentar 15 menit terus turun, itu tidak dianjurkan ya, tidak disarankan, betul, tidak gitu disarankan. ya. Mbak Laksmi, mungkin bisa menyambung tadi Mbak Febri terkait dengan pengecekan suhu dan lain sebagainya. Itu kalau di atas kereta api biasanya dilakukan per berapa menit sekali atau berapa jam sekali? Iya, jadi kalau menambahkan dari Mbak Febri tadi, sebenarnya memang betul. Jadi protokol kesehatan itu dilakukan sebelum naik kereta api sampai dengan penumpang di atas kereta. Jadi sudah menggunakan face shield, sudah diukur suhu di stasiun. Kemudian pada saat di kereta sudah menggunakan face shield, masker dan sebagainya. Di tiap kereta itu disediakan hand sanitizer. Oke, baik. Jadi bisa digunakan kapanpun dan semua penumpang aja mau berkali-kali menggunakan, silahkan. Nah kemudian setiap kru KA atau petugas di atas kereta itu sudah dibekali termogan, yang mana setiap 30 menit akan mobile untuk mengecek suhu tubuh penumpang. Baik. Gitu.
gitu. Jadi untuk Anda sahabat Sonora yang naik kereta api nggak bisa tidur pulus-pulus amat karena per 30 menit dicek ya. Nanti takutnya Anda tidur bangun-bangun tiba-tiba udah begini, jadi kaget, wah ada apa nih? Oke, nah kalau misalnya untuk yang kereta api jarak jauh nih Mbak Laksmi, biasanya kan suka ada selimut, bantal. Iya. Nah, apakah selama COVID-19 ini juga masih ada layanan-layanan tersebut, fasilitas tersebut? Sebetulnya sudah sejak bulan Maret ya, ketika pandemi itu ditarik layanan tersebut. Jadi kalau eksekutif itu kan otomatis sudah termasuk ya Mbak ya, Iya. sudah termasuk dibagikan bantal dan sebagainya. Namun pada saat pandemi itu memang tidak disediakan. Itu tujuannya juga untuk menjaga pelanggan kami. Karena kan posisinya kalau Mbak Hanin atau sahabat Sonora lihat kalau bantal itu tidak terbungkus. Iya. Gitu ya. Jadi sudah ada di seat penumpang seperti itu. Nah, kemudian untuk selimut kita tidak menyediakan kalau pas malam perjalanan malam kereta api jarak jauh itu pastikan langsung dibagikan. Nah, sebenarnya kalau di setiap kereta itu dibekali apabila ada penumpang yang sakit atau membutuhkan selimut itu bisa kami sediakan. Cuma untuk seperti biasanya dibagikan untuk seluruh penumpang itu tidak sementara COVID ini. Oke, baik. Jadi sahabat Sonora, kalau udah tahu mau naik keretanya malam hari dan AC-nya kan pasti dingin, bawa dulu selimut dari rumah ya. Bisa request sih sebenarnya kalau terlalu dingin. Oh gitu. Iya. Oh Jadi iya. Oh saya baru tahu nih. iya, jadi setiap perjalanan kereta api itu selalu terpasang papan nama kondektur yang bertugas, Iya. yang mana itu sudah ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi kendala apapun yang dirasakan oleh penumpang silahkan disampaikan kepada petugas kami. Oke, baik. Misal yang kedinginan, ada banyak, itu pasti nanti akan diturunkan suhunya. Oke, baik. Karena nggak bohong nih sahabat Sonora, saya terakhir naik kereta api kedinginan karena dingin banget, apalagi malam. Iya. Naik apa? Harina. Kan dingin banget ya. iya. Nah, oke. Jadi sahabat Sonora nggak perlu khawatir lagi ketika menggunakan kereta api sebagai moda transportasi Anda untuk mungkin bertemu dengan keluarga dan juga sahabat. Terkait dengan tadi ada papan nama di setiap gerbong gitu ya. Itu apakah juga berlaku ketika misalnya di tengah perjalanan ada penumpang sebelahnya atau depannya belakangnya yang kok kayaknya agak mencurigakan batuk-batuk gini-gini, itu bisa nggak sih dilaporin juga? Bisa sekali. Jadi kembali lagi, segala apapun keluhan yang dilaporkan penumpang kepada petugas kami itu akan dilakukan pengecekan. Jadi kadang kan kita juga nggak nyaman ya, apalagi masa pandemi gini ada yang Iya. bersin-bersin kemudian batuk. Bisa kita tawarkan kepada yang pelanggan yang kurang berkenan ini untuk dipindahkan ke seat yang mungkin memang lebih nyaman dan jauh dari yang batuk-batuk tadi. Baik. Gitu. Terus kalau di satu rangkaian kereta api sendiri nih, misalnya terjadi hal-hal tidak diinginkan gitu ya, yang berkaitan dengan pandemi COVID-19, apakah setiap kru yang ada di kereta api dalam satu kali perjalanan ini juga difasilitasi dengan APD dan lain sebagainya? Sudah pasti. Jadi tidak terkecuali Mbak Hanin, sampai masinis yang berada di ujung depan yang tidak meet dengan penumpang itu pun sudah dibekali dengan masker dan sebagainya, APD seperti lengan panjang dan sebagainya itu sudah kami sediakan. Apalagi yang langsung bertemu dengan pelanggan, gitu. Sebelum berdinas juga ada cek kesehatan. Betul, ya, ada cek kita. kesehatan. Oh gitu. Iya, Oh berarti sebelum berdinas. sebelum dia bertugas, dia Betul. rapid dan lain sebagainya. Betul. Karena Oh, baik. gini Mbak Hanin, kalau memang tidak memenuhi syarat dan diketahui sakit pada saat itu, lalu harus ada pengganti yang menggantikan saat itu juga. Jadi jangan khawatir, sahabat Sonora pelanggan kereta api. Jadi kru kami ini yang bertugas ya memang dinyatakan secara medis siap bertugas. Karena sebelum melakukan dinas itu ada cek rikes dulu di pos kesehatan stasiun. Gitu. Baik. Nah, biasanya untuk di kereta api jarak jauh dan juga habis lagi suaranya. Dingin banget soalnya di sini ya. Jadi biasanya di kereta api jarak jauh ataupun jarak dekat itu kan suka ada yang jualan makanan gitu ya. Oke. Nah, itu selama pandemi ini apakah juga masih ada untuk hal tersebut? Jadi kalau prama-prami gitu ya menawarkan makanan itu masih, tapi memang jumlah petugasnya kami kurangi karena ini Mbak Hanin
jumlah penumpangnya kan juga sekarang tidak seperti sebanyak masa normal ya sebelum pandemi. Kemudian kita lakukan secara bertahap untuk makanan dengan keterbatasan petugas ini, kadang ini jemput bola saja untuk pesanannya apa, kemudian nanti diantar. Oh, gitu. baik. Kemudian nanti diantar ke seat pelanggan. Adapun pelanggan yang memang berkenan ke restorasi itu juga diperbolehkan, nggak apa-apa. Baik. Nah, untuk kereta restorasi sendiri itu kan biasanya hanya untuk yang jarak jauh ya? Atau yang jarak lokal ada. Oh, yang lokal juga ada. Boleh makan di situ juga Boleh. berarti. Oke, baik. Nah, kalau biasanya nih sebelum pandemi COVID-19 itu kan suka misalnya mau coklat atau apa gitu kan, terus dibikinin pas saat itu juga. Berarti kalau sekarang sistemnya adalah kayak udah request dulu mau makan apa, minum apa gitu. Boleh. Jadi sebenarnya gini, petugas yang ada di kereta itu kan semua sudah melakukan proses request ya. Nah, tapi kadang ada sahabat Sonora atau pelanggan kereta api yang memang masih ragu-ragu nih. Ya, masih ragu-ragu untuk nanti kalau mau pesen minum nih takutnya nggak aman dan sebagainya. Mau tetap di seat saya aja, nanti minta diantar. Bisa. Bisa WA ke nomor kondektur yang ada di kereta, Mas tolong sampaikan saya di seat ini, saya mau pesen apa. Bisa disampaikan ke rekan kondektur, nanti akan disampaikan ke restorasi untuk disiapkan. Jadi sebenarnya kami memberikan keleluasaan untuk pemesanan makanan atau minuman di atas kereta, karena seluruh petugas juga dilakukan pengecekan, tidak luput restorasi pun sudah didisinfektan gitu. Oke, baik. Jadi intinya sahabat Sonora, di gerbong apapun aman ketika Anda naik kereta api, ketika Anda menggunakan kereta api sebagai moda transportasi Anda. Setelah ini saya mau bahas terkait dengan 2021 online ticketing, seperti apa sih yang memang ini lagi digencarkan oleh KAI. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, stay tune terus di Sonora Siang. Part of KG Radio Network. Ya Sobat Sonora Siang, balik lagi temenin Anda. Dan seperti janji saya tadi, 2021 ada beberapa online ticketing yang tadi sebelum kita on air lagi Sobat Sonora ini sempat berbincang bahwa hanya tinggal 9 stasiun saja yang melayani pembelian, itu pun untuk yang go show ya. Nah mungkin Mbak Febri atau Mbak Laksi bisa menjelaskan terlebih dahulu kenapa pada akhirnya KAI memilih untuk memangkas pembelian tiket secara offline. Silahkan. Ya. Terima kasih untuk sahabat Sonora. Untuk pelayanan kami tiket di stasiun memang sekarang sudah dibatasi. Sekarang untuk pelayanan di stasiun itu hanya 3 jam sebelum keberangkatan atau go show aja. Kita nggak melayani pemesanan. Untuk pemesanan bisa dilayani di KAI Akses. Untuk lainnya bisa di website, bisa di Alfamart, Indomart, atau channel eksternal lainnya gitu. Tapi kita menghimbau untuk melakukan transaksi di KAI Akses. Kenapa? Karena KAI Akses adalah website dari PT Kereta Api sendiri. Jadi untuk promo-promo, untuk tarif khusus itu kita banyak keunggulan di situ. Baik. Gitu. KAI Akses ini berbeda dengan website kai.id berarti ya? Sebetulnya hanya beda. Kalau KAI Akses itu aplikasi, kalau website Mbak. Oh, itu, baik. kan kita bisa di Android, kita bisa download ya. Iya. Tapi secara layanan baik di KAI Akses maupun di website itu sama-sama tersedia untuk pembelian tiket dan lain sebagainya, sampai dengan penukaran poin pun juga bisa berarti. Ya, untuk di KAI Akses bisa. Oke, baik. Nah, mungkin boleh diceritakan Mbak Febri atau Mbak Laksmi terkait dengan keunggulan dari KAI Akses sendiri ini, apa yang akan didapatkan oleh pengguna kereta api? Untuk KAI Akses sendiri kita
ada banyak keunggulan. Selain paperless, kita juga ada fitur namanya e-boarding. Jadi untuk pelanggan kereta api nggak usah cetak tiket, nggak usah print tiket, bisa langsung pakai e-boarding untuk scan barcode waktu berangkat. Lalu kita ada pembelian GoShow, itu bisa maksimalnya 1 jam untuk kereta api jarak jauh dan 10 menit untuk KA lokal. Oh, berarti GoShow sendiri itu juga bisa lewat online ticketing? Betul, sampai 1 jam. Oh, Ya, di baik. KAI Akses. Untuk pemesanan juga bisa ya, kita hanya lakukan di eksternal aja, online. Terus lalu untuk tarif khusus kita juga tersedianya di KAI Akses. Jadi tarif khusus itu adalah tarif yang jadi harganya akan turun ketika 2 jam sebelum keberangkatan. Oh, gitu. Iya, Oh, untuk baik. relasi-relasi tertentu. Oh, Biasanya oke. mungkin Argo Muria gitu ya Mbak ya. Itu kan kita punya rute Semarang Tawang ke Gambir. Nanti untuk tarif khususnya kita ada dari Semarang Tawang ke Tegal. Ya mungkin harganya biasanya 150.000, itu hanya 85.000. Itu pasti semua kereta api apapun. Semua kereta api ada, tapi relasi-relasi tertentu aja. Relasi-relasi baik. pendek itu kita memanfaatkan relasi-relasi idle yang pendek-pendek itu, Baik. agar bisa terjual. Itu apakah hanya berlaku untuk kereta api jarak jauh atau yang lokal ini juga berlaku? Kalau lokal kita nggak berlaku, untuk kereta api jarak jauh aja. Oke, baik. Nah, kalau di KAI Akses sendiri nih, itu berarti ketika pesan itu juga bisa untuk pilih tempat duduk dan lain Bisa, sebagainya. Nah, bisa. terkait dengan pembatalan sendiri atau reschedule gimana berarti Mbak Febri? Bisa, untuk reschedule kita bisa juga lakukan di KAI Akses. Untuk ubah jadwal, untuk pembatalan kita bisa lakukan di KAI Akses. Dan selain itu kita juga bisa ada reward ya, reward point, Real point. rail point. Nah itu berupa reward kepada penumpang. Jadi untuk penumpang yang sudah beli di KAI Akses ini terkecuali yang reduksi. Oh, baik. Ya, untuk yang harga normal kita bisa kasih poin di situ. Jadi nanti kalau udah pembelian, udah pembayaran, nanti poin akan masuk. Oke, baik. Nah, terkait dengan tadi reduksi, apakah itu juga bisa dilakukan pembeliannya di KAI Akses, Mbak? Ya, betul. Untuk di reduksi kita bisa pembelian juga di KAI Akses. Baik, berarti ini aplikasi sebenarnya all in one ya. Iya kan? Paket komplit. Iya, paket komplit, Iya. semuanya bisa. Nah, Mbak Laksmi mungkin bisa menjelaskan perbedaannya dengan website kai.id ini apa nih dengan KAI Akses? Iya, sebetulnya web kai.id ini sebenarnya sudah ada sebelum KAI Akses. Tapi KAI Akses ini memang aplikasi yang memang lebih apa ya, untuk di masa-masa apalagi sekarang ini itu sudah one touch for all solution ya Mbak Hanin ya. Jadi kita bisa mengakses pada saat sahabat Sonora lagi tidur, tiba-tiba ada tugas yang mana harus segera berangkat dan sebagainya, itu langsung bisa diakses lewat KAI Akses. Kemudian di KAI Akses itu di situ segala update informasi tentang promo merchant, seperti semisal nih di Yogyakarta ternyata kereta api itu lagi ada promo kerjasama dengan hotel apa gitu ya. Di situ tuh akan ada infonya. Baik. Terus kemudian ada menu menu dari kereta gitu, yang di situ nanti ada promo apa bisa kelihatan di situ gitu. Yang mana setiap tahunnya KAI Akses ini selalu melakukan upgrade. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya itu selalu mengalami perubahan, kemajuan yang mana akan semakin memudahkan pengaksesnya gitu. Termasuk taksi juga. Iya, layanan taksi. Bluebird. Oh, Jadi last kita mile. tuh last mile Bluebird. Jadi tidak hanya mengantarkan pelanggan kita itu sampai stasiun, tapi benar-benar sampai depan rumah. Gitu. Jadi ketika pesan tiket bisa sekalian pada saat di stasiun Tawang, misalnya turun di stasiun Tawang, sebelum sampai itu sudah order taksi melalui aplikasi KAI Akses. Maka drivernya ini sudah akan menunggu
Di stasiun Semarang Tawang nanti sudah akan confirm dan sebagainya. Jadi nggak perlu repot-repot untuk cari Betul, lagi taksi atau mungkin betul. cari transportasi lainnya untuk sampai Betul. ke rumah. Jadi sahabat Sonora, sebenarnya KAI Akses ini saya bilangnya adalah dari Anda keluar rumah sampai masuk rumah lagi tujuan Anda itu oke, ada semua, tersedia Iya. semua gitu kan. Nah, kita balik lagi Mbak Laksmi terkait dengan KAI Akses dan Ya. juga ini ya website kai.id. Untuk poin sendiri itu bisa ditukarkan di kedua platform tersebut atau sementara ini masih di KAI Akses? Kalau saja? Rapoin baru KAI Akses saja. Jadi Rapoin ini sebenarnya pengembangan dari reward yang tadinya kalau Mbak Hanin mungkin biasa gunakan, itu biasanya kita ngumpulin tiket tuh. Setahun harus berapa tiket baru dapat gratis satu dan Iya. sebagainya. Nah, Iya. kita sudah melakukan KAI sudah melakukan pengembangan dan upgrading melalui aplikasi KAI Akses ini. Jadi Rapoinnya tuh udah otomatis kalau misal pembelian tiket nanti kelipatan 10.000 ya Mbak Feb ya. Untuk kelipatan 50.000 50.000 itu 10 nanti bisa dapat 10 poin itu langsung. Nanti bisa masuk ke Rapoin yang mana poin-poin tersebut itu nanti bisa akan digunakan lagi bisa digunakan untuk lagi. naik kereta. Oh, oke. Berarti Asik ini banget, kan? semacam kayak potongan harga tapi dari poin. Betul. Semacam kayak kita nukerin poin Iya. yang ada di ojek online gitu berarti ya kan. Nah, oke. Nah, tapi sayangnya nih Mbak Febri dan juga Mbak Laksmi masih ada masyarakat Indonesia yang belum aware terkait dengan teknologi-teknologi tersebut dan masih mengandalkan offline untuk Iya. beli tiket. Ini stasiun mana saja yang masih ada untuk pembelian tiket secara offline? Oke, kalau stasiun yang masih buka ya di 2021 yang mana sahabat Sonora pelanggan kereta api masih bisa pembelian tiket Go Show itu ada di Tegal, terus di Pemalang. Ini yang di area daerah operasi 4 aja. iya. Tegal, Pemalang, Pekalongan, Weleri, Poncol, Tawang, Stasiun Ngrombo, Randu Blatung dan Cepu. Hanya 9 stasiun itu saja. Berarti selain itu udah nggak bisa lagi sahabat Sonora pakai KAI Akses saja atau KAI.id Iya. untuk lebih fleksibel dan lebih praktis juga Lebih ya, Bu, ya. praktis. Nah, itu kan dari banyak banget stasiun pada akhirnya jadi 9 stasiun. Iya. Ini apakah 9 stasiun ini yang memang demand untuk pembelian Go Show-nya tinggi atau seperti apa? Kalau itu juga dipertimbangkan ya, Untuk sebetulnya. pertimbangan 9 stasiun ini kenapa dibuka ya? Karena memang kita mempunyai 5 stasiun besar Mbak. Jadi ada Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Semarang Poncol, Cepu. Itu kita 5 stasiun besar yang kita masih buka 24 jam. Oh, 24 Iya, jam. untuk Baik. loketnya kita masih buka 24 jam. Nah, untuk stasiun lain seperti Pemalang, terus Weleri, Randu Blatung, Rombo. Nah, itu sebetulnya bukan stasiun besar, tapi okupansi atau volume naik turunnya Masih. sudah cukup besar. Jadinya baik. kita untuk di kebijaksanaan kami untuk buka dan tapi tidak 24 jam. Baik. Gitu. Nah, kalau untuk tadi ya pembelian yang memang secara offline atau Go Show ini tadi, kalau yang jarak jauh itu kan berarti ada harus rapid. Iya. Nah, padahal dia beli misalnya 3 jam. Terus gimana untuk layanan rapidnya? Untuk rapid kita baru tersedia di Semarang, Tawang dan Tegal aja. Oh, Jadi gitu, untuk baik. untuk keberangkatan penumpang dari stasiun lain selain Tegal dan Semarang Tawang mungkin bisa rapid test di tempat lain. Iya. Di daerah terdekatnya di situ tempat tinggal. Seperti gitu. yang disampaikan sama Mbak Laksmi ya, harus di-prepare jauh-jauh Iya, hari. betul. Betul. Jadi meskipun Go Show sahabat Sonora, tapi Anda tetap harus menaati aturan-aturan. Jadi Iya. kalau yang jarak jauh tetap harus ada rapid test. Tapi kalau di Yes. mana tadi Tegal, Tegal sama dan Semarang Tawang. Iya. itu layanannya buka dari jam berapa sampai jam berapa untuk Untuk rapid? Semarang Tawang itu jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kalau yang Tegal itu jam 9 pagi sampai jam 16. Oh, baik. Ya. Lebih singkat ya yang di Tegal ya. Iya, betul. Oke, sahabat Sonora. Nah, setelah ini saya masih akan berbincang dengan Mbak Laksmi dan juga Mbak Febri terkait dengan perjalanan di akhir tahun dan lain sebagainya terkait dengan kereta api. Untuk Anda yang mau bertanya, silakan bisa melalui WhatsApp 081125989989 atau bisa juga di live Instagram kami di @sonora_Semarang.
Network. Sahabat Sonora, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Laksmi dan juga Mbak Febri terkait dengan keunggulan dari KAI Akses. Jadi bisa pembelian tiket di situ maksimal 1 jam sebelum kereta api berangkat. Terus habis kayak gitu ada pembelian tarif khusus juga, paperless, bisa refund dan reschedule. Nah, ini yang mau saya tanyakan sebelum dikasih closing statement. Nah, untuk reschedule atau refund sendiri ini prosesnya seperti apa dan berapa lama nih, Mbak? Jadi kalau melalui aplikasi KAI Akses ya Mbak ya, kalau sahabat Sonora atau pelanggan kereta api sudah memiliki kode booking tiket yang sudah lunas terbayar, itu ya mungkin sebenarnya kalau cuma input data itu kan nggak ada 3 menit juga proses itu sudah bisa dilakukan. Jadi memang lama atau tidaknya sebenarnya bergantung kepada pengakses sendiri. Oh, baik. Karena kan hanya tinggal input data aja, misalkan mau reschedule apabila sudah ada tanggal yang dikehendaki, itu tinggal kode bookingnya nanti diklik di riwayat perjalanan, kemudian di story-nya itu diklik, kemudian ada pilihan refund atau reschedule. Tinggal nanti diklik, tinggal kalau refund itu harus menginput nomor rekening, stasiun di mana nanti akan mau ditransfer ke rekening berapa, banknya apa, itu hanya mengisi seperti itu. Kalau reschedule hanya tinggal dipilih lagi tanggal keberangkatan mana yang mau dikehendaki. Oke. Gitu. Maksimal untuk reschedule dan juga refund ini berapa jam sebelum keberangkatan? Kalau refund 30 menit, kalau reschedule itu 1 jam. Oh, baik. Jadi lebih lama yang refund ya daripada yang reschedule. Lebih lama yang reschedule itu 1 jam sebelum. 1 Kalau jam sebelum. refund itu 30 menit Oh sebelum. iya. Baik. Selain itu juga ada program Last Mile Bluebird, ada program loyalitas Rail Point juga, sahabat Sonora. Dari Mbak Febri silahkan bisa kasih closing statement ke sahabat Sonora. Ya, untuk sahabat Sonora jangan khawatir untuk naik kereta api karena kami sudah menerapkan protokol kesehatan dan kami juga mengusahakan untuk sebaik-baiknya pelayanan ke penumpang agar penumpang semua adalah nyaman, apalagi di masa Nataru ini ya, dan semoga bisa lebih prepare untuk berangkat. Jadi baik syarat-syaratnya kan sekarang juga syarat-syaratnya ada rapid test, ada lain-lain, dan sebaiknya adalah H-1 untuk prepare rapid test. Baik, silakan Mbak Laksmi bisa menambahkan. Ya, kalau dari saya mengingatkan lagi untuk sahabat Sonora dan pelanggan kereta api tidak perlu khawatir meskipun di masa pandemi Covid ini kereta api tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi walaupun di masa angkutan Nataru yang mana dikhawatirkan nanti akan lebih ramai keretanya, itu tetap ada pembatasan kapasitas di dalam kereta sendiri. Kemudian di masa yang cuacanya lagi nggak menentu gini ya Mbak Haninia, jangan ragu-ragu sahabat Sonora pelanggan KAI untuk segera mendownload KAI Akses di smartphone masing-masing. Karena apa? Karena KAI Akses memiliki keunggulan yang mana sahabat Sonora tidak perlu repot-repot untuk pemesanan tiket, untuk ubah jadwal maupun untuk refund, maupun pada saat boarding itu sudah paperless, hanya scan barcode saja. Baik. Itu sudah sangat-sangat simpel, yang mana keunggulannya juga seperti tadi yang sudah disampaikan, itu sangat banyak sekali kemudahan yang bisa dirasakan oleh pelanggan gitu. Baik, terima kasih Mbak Febri dan juga Mbak Laksmi sudah berbagi informasi dengan sahabat Sonora di sore hari ini. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat terus, hati-hati. Sehat-sehat di juga jalan. Mbak Hanin. Baik, sahabat Sonora, setelah ini saya masih akan menemani Anda di Sonora Siang. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, stay tune terus di 98,9 Sonora FM Semarang. Part of KG Radio Network.